Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aslami Harangkuti, guru SMK Swasta Teruna Padang Sidimpuan yang akan membawakan tutorial pelajaran bahasa Indonesia bagi anak-anak kami yang tingkat 12. Kami harapkan anak-anak kami yang tingkat 12 supaya mengikuti pembelajaran ini dan diputar berulang-ulang bagaimana supaya anak-anak kami memahami materi yang akan Ibu sampaikan. Apabila nanti ada tugas-tugas yang akan diberikan sehingga anak-anak kami dengan mudah menyelesaikannya. Kami harapkan materi ini supaya diikuti. Jadi anak-anak kami sekalian, adapun materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu mengenai surat. Surat ini adalah sebuah sarana komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak atau seseorang kepada pihak lain. Informasi dari surat ini dapat berupa pemberitahuan, pernyataan, perintah, permintaan atau permohonan, ataupun laporan. Dilihat dari pengertian surat tadi, adapun fungsi surat ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sarana komunikasi. Yang kedua, sebagai alat untuk menyampaikan atau memberitahukan atau permintaan atau permohonan buah pikiran atau gagasan. Yang ketiga, surat ini berfungsi sebagai alat bukti yang tertulis. Kemudian sebagai alat untuk mengingat, sebagai bukti historis, dan sebagai pedoman kerja. Kemudian surat ini kalau kita lihat dari segi bentuk, dari segi isi dan segi bahasanya, surat ini nanti dapat kita golongkan menjadi 3 jenis, yaitu sebagai surat pribadi, surat dinas, surat niaga. Jadi surat pribadi ini adalah surat seseorang yang isinya menyangkut kepentingan pribadi. Misalnya surat yang kita ajukan kepada teman dekat, bisa juga kepada orang tua. Kemudian di dalam surat pribadi ini kita tidak dituntut menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Kalau dia tergolong surat pribadi, boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Yang kedua disebut dengan surat dinas. Jadi surat dinas ini adalah segala komunikasi yang tertulis yang menyangkut kepentingan kedinasan, yaitu yang beredar di antara instansi atau suatu badan ya yang menyangkut urusan-urusan kedinasan. Kemudian ada yang disebut nanti dengan surat niaga. Jadi surat niaga itu adalah surat yang dipergunakan oleh orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha niaga seperti perdagangan, perindustrian, ataupun usaha jasa. Dan surat niaga ini nanti bermacam-macam. Ada yang disebut nanti dengan surat penawaran. Nah, misalnya ada suatu perusahaan yang mengeluarkan sebuah produk, mereka itu bisa menawarkan produk ini kepada perusahaan lain atau kepada para konsumen. Jadi bisa dibuat suratnya yaitu surat penawaran. Kemudian ada yang disebut dengan surat pengaduan. Mungkin kalau sudah ditawarkan barang, kemudian dipesan, ada yang tidak sesuai, bisa kita buat nanti ada yang namanya surat pengaduan. Kemudian ada surat pengiriman, ada surat pembayaran barang, ada surat penagihan, dan masih banyak lagi, ada nanti surat jual beli dan sebagainya. Jadi itulah macam-macam surat itu secara umum digolongkan dia menjadi 3 macam. Jadi anak-anak kami sekalian, kalau kita mau membuat surat, tentu saja ada yang disebut nanti namanya struktur surat.
Jadi struktur surat ini menurut Pinoza, bagian-bagian yang terdapat dalam surat itu terutama surat resmi, meliputi ada yang disebut namanya dengan kepala surat atau kop surat. Jadi kepala surat atau kop surat ini dikeluarkan apabila badan atau instansi yang mengeluarkan surat. Jadi kalau dia tergolong surat pribadi, itu tidak memiliki kop surat. Jadi apabila surat itu dikeluarkan oleh suatu badan atau lembaga, maka ada yang namanya kop surat. Jadi kalau kita misalnya menerima surat edaran yang dikeluarkan oleh sekolah kita, misalnya ada itu kop suratnya, Yayasan Perguruan Teruna Indonesia. Jadi anak-anak kami sekalian, pada contoh yang Ibu buat di sini, yang dimaksud dengan kop suratnya itu ada di atas itu yang memiliki logo, lambang atau simbol, itu pemerintah Provinsi Sumatera Utara Dinas Pendidikan. Jadi contoh yang lebih dekatnya mungkin kalau kita menerima surat edaran dari sekolah kita ini, ada yang namanya kop surat. Jadi kalau surat itu dikeluarkan oleh suatu badan atau lembaga yang mengeluarkan surat. Kemudian ada yang disebut namanya dengan tanggal surat. Jadi surat itu ada yang namanya tanggal surat. Artinya surat itu kapan dia dibuat. Ya, anak-anak kami sekalian, kapan surat itu dibuat. Itu yang namanya tanggal surat. Jadi pada contohnya di sini ada Medan 14 Agustus 2010. Itu menyangkut tanggal surat. Kemudian ada nomor surat. Jadi nomor surat ini juga memiliki nomor apabila surat itu dikeluarkan oleh badan atau lembaga. Jadi kalau surat pribadi tidak perlu memiliki nomor surat. Misalnya kita sudah 10 kali menyurat surat kepada orang tua, nggak perlu lagi ini surat ke-10. Kita mengirim surat kepada teman dekat. Ini surat yang kedua. Nggak perlu kita pakai nomor surat. Jadi nomor surat itu apabila dikeluarkan oleh suatu badan atau lembaga yang mengeluarkan surat. Jadi supaya kita perhatikan anak kami sekalian. Jadi nomor suratnya kalau di sini ada nomor. Nomor surat itu meliputi kode, ada nanti badan atau lembaga yang mengeluarkan surat. Kemudian bulan surat itu dikeluarkan, jenis surat itu apa. Jadi dibuatlah di sana kode-kode. Kode-kode itulah yang ada di dalam nomor surat. Kemudian anak-anak kami ada lampiran. Lampiran itu mungkin ada berkas lain yang kita lampirkan pada surat itu. Misalnya nanti kalau kita menulis surat lamaran pekerjaan, kita lampirkan barangkali fotokopi ijazah. Itulah lampiran. Jadi lampirannya itu nanti mungkin ada yang 2 lembar. Ya. Kemudian ada yang namanya hal. Hal itu maksud surat itu perihal apa? Mengenai apa surat itu? Misalnya nanti hal lamaran pekerjaan. Hal pembayaran kewajiban. Jadi itulah yang disebut dengan hal atau perihal. Kemudian ada alamat atau tujuan. Sebetulnya kalau surat itu ada 2 alamatnya. Ada yang disebut dengan alamat dalam, ada juga yang disebut dengan alamat luar. Alamat dalam itu yang terdapat di dalam surat itu sendiri. Sedangkan alamat luar itu yang ada di sampul surat. Jadi artinya surat itu ditujukan dia kepada siapa. Itu maksudnya anak-anak kami sekalian. Jadi kalau di sini alamatnya itu kepada yang terhormat. Kepala sekolah misalnya, kepada yang terhormat orang tua siswa begitu. Jadi itulah yang disebut dengan alamat surat. Kemudian yang berikutnya salam pembuka. Jadi surat itu kita buka dengan salam pembuka bagian surat itu. Jadi biasanya kalau salam pembuka itu dengan hormat ya. Kalau situasinya resmi. Kalau situasinya tidak resmi, misalnya surat pribadi boleh menggunakan salam. Assalamualaikum, khoras, itu menyangkut salam pembuka. Tapi kalau situasinya resmi, kita menggunakan bahasa Indonesia yang baku, itu biasanya dengan hormat. Itulah salam pembuka.
Nah, kemudian ada yang namanya isi surat. Jadi anak-anak kami sekalian, isi surat itu mengenai apa surat itu kita jelaskanlah di dalam isi surat. Kemudian anak kami sekalian ada salam penutup. Jadi sebuah surat itu juga harus kita tutup dengan salam. Demikianlah surat ini kami sampaikan. Hormat kami. Jadi disitulah kita tuliskan salam atau bagian penutup dari surat. Kemudian surat itu harus kita cantumkan pengirim surat atau siapa yang membuat atau yang mengirim surat tersebut. Jadi jelaskan di situ siapa yang menulisnya, siapa yang membuatnya, kita tuliskan nama, mungkin ada di situ nanti jabatannya. Nah, jadi kalau dia misalnya suatu badan yang membuat surat itu dituliskan namanya, mungkin disebutkan juga di sana jabatannya, mungkin kabak, mungkin kabit dan sebagainya. Kemudian bagian surat yang terakhir itu tembusan. Tembusan ini tidak semua surat memiliki tembusan, apalagi surat pribadi kadang-kala tidak memiliki tembusan. Jadi surat ini harus dikeluarkan oleh suatu badan atau lembaga yang surat ini juga perlu diketahui oleh badan atau lembaga yang lain. Nah, itulah yang disebut namanya dengan tembusan. Jadi anak-anak kami sekalian, untuk pertemuan kita kali ini baru sampai di sini mengenai struktur surat. Nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas mengenai surat resmi yang menyangkut surat pribadi tapi sifatnya resmi, yaitu bagaimana kita membuat surat atau penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi silakan anak-anak kami kita ikuti tutorial pelajaran bahasa Indonesia kelas 3 yang berikutnya di pertemuan berikutnya. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.